Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Andri dalam kegiatan belajar agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Kita akan belajar apa saja? Mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengetahui perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, kalian dapat semakin memahami orang tua. Karena seringkali kita ada kesalahan atau salah paham dalam memahami orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Yang kedua, dengan mengetahui perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, kalian dapat semakin memahami diri sendiri, baik itu kalian sebagai perempuan atau kalian sebagai laki-laki, atau kita dapat memahami teman-teman kita. Nah, ada 3 perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi ini yang menjadikan antara laki-laki dan perempuan menjadi unik atau istimewa dan tampak berbeda. Tentunya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda agar dapat saling melengkapi. Laki-laki melengkapi perempuan dan perempuan melengkapi laki-laki. Nah, di sini coba lihat ya. Ada 3 perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah fungsi kodrati atau dikenal dengan keunikan yang tidak tergantikan. Yang kedua adalah fungsi psikologis atau keunikan sifat dan karakter. Lalu yang ketiga adalah fungsi fisik atau keunikan bentuk tubuh atau badan kita. Mari kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi kodrati. Apa itu fungsi kodrati? Fungsi kodrati adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang paling unik dan tidak akan pernah sama. Oleh sebab itu, apa yang dimiliki laki-laki tidak akan pernah dimiliki perempuan. Dan apa yang dimiliki perempuan tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki. Jadi, kedua-duanya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, memiliki keunikannya masing-masing. Itulah fungsi kodrati. Nah, contoh fungsi kodrati, untuk memahami fungsi kodrati antara laki-laki dan perempuan, yang paling mudah, mari kita ingat ayah dan ibu kita. Dari merekalah kita akan dapat memahaminya tentang fungsi kodrati. Perhatikan gambar ini atau peta materi tentang fungsi kodrati. Untuk memahami contoh fungsi kodrati, mari kita perhatikan ayah sebagai laki-laki dan ibu sebagai perempuan. Di sini ada gambar seorang ayah yang sedang bermain dengan anaknya. Dan di sini ada seorang ibu yang sedang mengajarkan anak perempuannya itu sedang seperti apa ini ya, membuat kue coklat begitu ya. Nah, karena ayah sebagai laki-laki dan ibu sebagai perempuan memiliki keunikannya masing-masing, dan karena itulah kalian dapat dilahirkan. Apa keunikan laki-laki dan perempuan? Pertama, ayah. Sebagai laki-laki, ayah memiliki alat kelamin laki-laki. Nah, alat kelamin laki-laki inilah yang memproduksi yang disebut dengan sel sperma atau sel laki-laki. Lalu,
sel laki-laki ini akan terus diproduksi oleh laki-laki. Maka jika berlebihan, ayah kalian akan mengalami yang disebut dengan mimpi basah. Apa tujuannya? Agar alat kelaminnya itu sehat dan spermanya juga sehat. Lalu bagaimana dengan ibu kalian? Ibu kalian memiliki alat kelamin perempuan. Dari alat kelamin perempuan inilah akan dihasilkan sel telur atau sel perempuan. Ibu kalian akan mengalami yang disebut dengan menstruasi. Apa tujuan mengalami menstruasi ini? Ingat, ibu kalian itu memiliki rahim. Maka rahimnya setiap saat itu harus dibersihkan. Maka dalam hitungan bulan, ibu kalian akan mengalami menstruasi agar rahimnya menjadi bersih. Lalu jika digabungkan, sel sperma atau sel laki-laki dan sel perempuan atau sel telur, jika digabungkan akan menjadi sel zigot. Nah, zigot inilah yang kemudian menjadi janin. Dan janin ini bertumbuh menjadi seorang bayi. Dan bayi itu dilahirkan. Tereng, jadilah kalian. Nah, itulah perbedaannya. Kelak, kalaupun kalian nanti sudah sangat dewasa, kalian pun akan mengalami apa yang dialami oleh ayah kalian atau ibu kalian. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ibu kalian atau perempuan itu dapat mengandung. Ia akan menjadi ibu rumah tangga, menyusui dan merawat anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan ayah? Ayah sebagai laki-laki tidak dapat mengandung. Ia akan menjadi kepala rumah tangga dan bertugas untuk melindungi anak-anaknya. Yang kedua adalah fungsi psikologis. Nulisnya psikologis, tetapi dibacanya psikologis. Fungsi psikologis adalah perbedaan sikap atau karakter antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, keduanya dirasa berbeda. Perbedaan ini tidak terlalu unik. Artinya, sikap laki-laki dan perempuan bisa saja sama. Tetapi, perbedaan ini menunjukkan mana yang lebih dominan atau sifat khusus di antara keduanya. Contoh fungsi psikologis, sikap atau karakter. Untuk memahami fungsi psikologis antara laki-laki dan perempuan, mari kita ingat dan amati sikap diri kita sendiri, atau boleh juga kita mengamati sikap teman-teman kita. Contoh fungsi psikologis laki-laki. Yang pertama, lebih menggunakan pikiran atau logika dalam berpikir. Yang kedua, lebih senang bertualang atau main, ya, itu dari laki-laki. Yang ketiga, lebih berani dan mau menjaga keamanan. Kalau ada teman-temannya yang berantem, laki-laki harus berani, ya. Bukan ikut berantem, tetapi melerainya, mengingatkan mereka supaya tidak berantem. Dan yang keempat, bertanggung jawab. Kelak nanti kalau sudah dewasa menjadi kepala rumah tangga. Lalu contoh fungsi psikologis perempuan. Yang pertama, lebih menggunakan hati atau rasa dalam bertindak. Yang kedua, lebih senang bermain di rumah dan berdandan, ya. Kalau perempuan itu dandanannya mulai dari pakaian, rambut, dan lain-lain itu harus rapi, ya. Yang ketiga, lebih peduli dan mau menjaga kebersihan atau kerapian, contohnya kamar tidur dan lain-lain. Dan yang keempat, perhatian. Kelak, kalau sudah dewasa akan menjadi ibu rumah tangga.
Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, fungsi fisik. Fungsi fisik adalah perbedaan bentuk tubuh yang kelihatan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, keduanya tampil berbeda. Perbedaan ini tampak jelas dan dapat dilihat secara langsung. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang bisa kita temui setiap hari. Contoh fungsi fisik atau bentuk badan. Untuk memahami fungsi fisik antara laki-laki dan perempuan, mari kita amati fisik diri kita sendiri atau fisik orang tua kita. Contoh fungsi fisik laki-laki yang pertama, berbadan kekar, ya, lebih berotot. Biasanya laki-laki sukanya mengangkat yang berat-berat atau melakukan pekerjaan yang berat. Yang kedua, memiliki jakun. Jakun itu adalah tonjolan di leher. Coba kamu pegang yang laki-laki ya, di lehernya sudah ada muncul belum? Nah, biasanya kalau kamu sudah mulai remaja, jakun itu akan muncul, yang membuat suara kamu menjadi berat atau disebut dengan suara laki-laki, yaitu suara bass. Yang ketiga, memiliki pinggul lebih kecil atau lebih langsing. Dan yang keempat, badan lebih berbulu dan umumnya berambut pendek. Contoh fungsi fisik perempuan. Perempuan memiliki badan yang lemah lembut atau gemulai. Maka hobinya banyaknya adalah menari, ya, atau balet dan lain-lain. Yang kedua, tidak memiliki jakun atau tonjolan di leher yang membuat suaranya lebih ringan atau dikenal dengan suara perempuan, yaitu suara sopran. Yang ketiga, memiliki pinggul yang lebih besar, yang kelak saat mengandung itu akan berfungsi untuk menahan kandungannya. Yang keempat, badan lebih halus dan umumnya berambut panjang. Nah, itulah perbedaan fungsi kodrati, psikologis, dan fisik antara laki-laki dan perempuan. Lalu, apa manfaatnya kita belajar itu? Mari kita lihat. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya, Bapak seringkali mendengar ya, ada anak-anak itu cerita, mama saya cerewet, mama saya hobinya shopping mulu. Wah, ya. Juga ada yang suka cerita, papa saya galak, papa saya jarang di rumah. Nah, apakah anggapan itu benar atau salah? Jangan-jangan kita salah. Nah, setelah kita belajar keunikan laki-laki dan perempuan, kita harus bisa memahaminya. Kira-kira pendapat ini benar atau salah? Mari kita lihat. Ternyata yang benar itu bukan mama cerewet. Yang benar itu, mama itu perhatian, peka, dan peduli. Semuanya demi kebaikan kalian. Kalau mama menasihati, semuanya itu demi perkembangan kalian. Mama shopping mulu, salah. Yang benar adalah, mama itu harus tahu kebutuhan keluarga. Belanja kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, mama semuanya care atau peduli untuk itu, untuk kebaikan keluarga. Soal papa saya galak. Nah, yang benar, papa sedang mendidik kalian karena bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Papa jarang di rumah, gak pernah ngajak main, bosan. Hati-hati, kita harus memahami papa. Yang benar, papa itu sedang mencari uang atau mencari rezeki buat kebutuhan keluarga dengan sekuat tenaga ayah, agar ayah dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga, termasuk untuk biaya pendidikan kalian.
Lalu manfaatnya untuk diri kita sendiri apa? Nah, cobalah kamu sebagai laki-laki lakukan ini. Yang pertama, laki-laki harus bisa lebih mandiri. Jangan selalu disuruh-suruh. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, lindungi keluarga. Yang keempat, tidak cengeng. Laki-laki itu harus pemberani. Nah, cobalah kamu sebagai perempuan lakukan ini di rumah. 1. Rajin dandan. Jangan sampai mandi saja masih disuruh-suruh. Waduh, kalau tubuh wanita bau bagaimana? Nanti mungkin tidak ada laki-laki yang suka. Maka perempuan itu harus rajin dandan, rajin mandi, bersih-bersih ya. Yang kedua, nah ini paling penting dari perempuan yang khas adalah coba belajar untuk memasak. Dan yang ketiga, lebih perhatian kepada mama, papa, kalau punya dede kepada dede, kalau punya cici dan koko juga kepada cici dan koko. Dan yang terakhir adalah menjaga kerapihan. Sering bantu-bantu beres-beres rumah, terutama kamar sendiri. Rapihkan kamar setiap hari. Nah, itulah kiranya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan untuk saling membeda-bedakan siapa yang lebih baik. Oh, saya laki-laki lebih baik dari perempuan. Saya perempuan lebih baik dari laki-laki. Tidak ya, artinya bukan untuk saling membeda-bedakan. Tetapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda agar kita dapat saling melengkapi. Itu yang wajib kalian ingat. Oke anak-anak, itu saja dari Bapak. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.